Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Rahmayani dari S1 Manajemen Excel ingin menjelaskan mengenai materi riset operasi yang berjudul Program Linear Metode Simplex. Yang pertama, yaitu pengertian metode Simplex. Metode Simplex adalah suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variabel atau basic variable solution ke pemecahan dasar variabel lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimal. Metode ini digunakan karena metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Yang selanjutnya, ada beberapa istilah yang sangat sering digunakan dalam metode Simplex. Di antaranya, yang pertama, iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarangan iterasi. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas atau tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Yang keenam, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Yang ketujuh, variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan, kolom kunci atau kolom kerja adalah kolom yang memuat variabel masuk. Yang kesembilan, baris kunci atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Yang kesepuluh adalah elemen kunci atau elemen kerja adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci. Yang kesebelas, variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Yang terakhir, variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Selanjutnya, langkah-langkah metode Simplex. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan di plus like variabel, di mana 2x 1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 plus x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Fungsi tujuan, maksimumkan Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan yaitu yang pertama 2x1 plus x3 sama dengan 8. Yang kedua 3x2 plus x4 sama dengan 15. Yang ketiga 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel, di mana dalam tabel berikut ada beberapa istilah yaitu
variabel dasar yang berarti variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 plus x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1 sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasar x3, x4, dan x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Yang kedua yaitu istilah NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Langkah 3 yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci itu sendiri adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, kolom X2 dengan nilai pada garis pertama tujuan min 5, berilah tanda segi 4 pada kolom X2, seperti pada tabel berikut. Jika sudah diperhatikan tabel berikut, jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Selanjutnya yaitu langkah 4 dan langkah 5. Langkah 4 yaitu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks yaitu sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1, besarnya indeks 8/10 sama atau tidak terhingga. Baris batasan 2 yaitu 15/3 atau sama dengan 5. Dan baris batasan 3 sama dengan 30/5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci dan nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, seperti tabel. Bagian bawah 0/3 sama dengan 0, 3/3 sama dengan 1, 0/3 sama dengan 0, 1/3 sama dengan 1/3, 0/3 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5. Gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Selanjutnya, langkah 6. Mengubah nilai-nilai selain pada garis kunci. Rumus sama dengan baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Silakan lihat pada tabel berikut. Pada baris pertama, nilai baru sama dengan min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Pada baris kedua, nilai baru yaitu sama dengan 2, 0, 1, 0, 0, 8. Lanjutan pada baris keempat, yaitu nilai barunya 6, 0, 0, min 5/3, 1, dan 5. Tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir langkah 7, melanjutkan perbaikan. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Silakan perhatikan tabel berikut.
Selanjutnya nilai baru. Baris ke-1 nilai baru yaitu dari min 3, 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27, 1/2. Bernilai negatif. Baris kedua, batasan 1. Dari nilai baru 2 yaitu 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan 6/1. Baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Dan yang terakhir, hasil dari tabel simplex final hasil perubahan. Dari tabel tersebut, ini adalah hasil dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final didapat X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5. Z maksimum yaitu 27, 1/2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.